Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita akan membicarakan kembali yang berkaitan dengan manajemen lembaga keuangan dengan topik koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yang didefinisikan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya, kemudian menyalurkan kembali kepada anggota koperasi dan kepada masyarakat umum. Artinya anggota koperasi menyimpan uang yang belum digunakan, kemudian pengurus koperasi tersebut uang tersebut dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan, termasuk pada masyarakat umum. Ada beberapa pendapat para ahli tentang koperasi simpan pinjam. Yang pertama adalah Rudianto menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam itu adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana para anggotanya untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang memerlukan bantuan dana tersebut. Suyanto dan Nurhadi menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Dan yang terakhir, oleh Ninik Widianti dan Sunindya, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan ke para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan. Sebagaimana kita ketahui bahwa sumber daripada modal koperasi itu ada modal intern dan ada juga modal eksternnya. Kalau modal ekstern atau modal pinjaman adalah modal yang dihimpun dari para anggota koperasi lain dan dari lembaga keuangan lain seperti bank. Sedangkan modal sendiri adalah modal yang berasal daripada anggota koperasi berupa simpan pinjam, berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, dan hibah. Beberapa sumber dana koperasi itu yang pertama tadi adalah simpanan pokok. Simpanan pokok itu yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus dibayar oleh para anggota saat pertama kali bergabung menjadi anggota koperasi dan tidak dapat diambil kembali selama menjadi anggota koperasi. Besar simpanan ini atau simpanan pokok ini adalah masing-masing anggota nilainya sama. Sedangkan simpanan wajib yaitu simpanan wajib sejumlah uang yang harus diserahkan para anggota koperasi kepada koperasi pada setiap periode waktu tertentu dan dengan nominal tertentu. Yang ketiga adalah simpanan bebas atau sukarela, yaitu simpanan yang diberikan para anggota koperasi secara sukarela dan bisa diambil kembali kapan saja. Sedangkan yang terakhir adalah hibah atau donasi, yaitu uang atau barang modal
yang memiliki nilai yang diterima dari pihak pemberi dan sifatnya tidak mengikat. Saudara-saudara sekalian, kita masuk kepada tujuan koperasi simpan pinjam. Tujuan koperasi simpan pinjam ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota. Sedangkan tujuan utama koperasi bukanlah untuk memperoleh laba, tetapi manfaat bagi para anggota. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 Pasal 3, tujuan koperasi Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah merupakan bunyi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang tercantum pada pasal 3 yang berhubungan dengan tujuan koperasi Indonesia. Baik, prinsip koperasi simpan pinjam. Menurut Undang-Undang Koperasi, beberapa prinsip dasar koperasi simpan pinjam adalah keanggotaan sifatnya terbuka dan sukarela. Koperasi ini dikelola secara mandiri dan demokratis. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat anggota, sedangkan laba koperasi dari sisa hasil usaha atau SAU diberikan kepada para anggota secara adil sesuai kesepakatan. Peran dan fungsi koperasi, uang yang disimpan lebih aman, terjamin, dan produktif. Uang yang disimpan di koperasi bisa menjadi investasi untuk masa tua karena besarnya akan terus bertambah. Semua uang simpanan di koperasi dapat diambil seluruhnya jika ingin berhenti menjadi anggota koperasi. Yang terakhir, menimbulkan keinginan untuk menabung uang kepada para anggota. Peran dan fungsi pinjaman. Yang pertama adalah adanya kredit pinjaman dari koperasi akan membantu para anggota untuk meningkatkan pendapatan dari usahanya dan pada akhirnya akan membantu mengentaskan kemiskinan. Yang kedua, proses pemberian kredit kepada anggota lebih mudah dan cepat tanpa agunan atau jaminan kredit. Pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat rendah kepada para anggota, sehingga pada akhirnya mudah untuk memperoleh daripada pinjaman kepada koperasi. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, jenis koperasi. Ada 4 jenis yang berkaitan dengan jenis koperasi ini yang berkembang sekarang. Ada koperasi produksi, ada koperasi konsumsi, ada koperasi simpan pinjam sebagaimana yang kita bicarakan sekarang, ada koperasi serbaguna. Koperasi produksi adalah koperasi yang biasanya beroperasi pada menghasilkan produk-produk tertentu dan akan menghasilkan produk itu dijual kepada masyarakat umum. Jadi koperasi ini biasanya didirikan oleh perusahaan-perusahaan industri.
Sedangkan koperasi konsumsi, koperasi ini biasanya didirikan dalam rangka untuk memenuhi daripada kebutuhan masyarakat. Suatu contoh misalnya, di situ ada terdapat bermacam-macam kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh para anggota maupun masyarakat umum. Koperasi ini biasanya didirikan atas dasar daripada kebutuhan-kebutuhan konsumsi dari para anggota dan masyarakat umum. Yang ketiga, koperasi simpan pinjam ini adalah koperasi yang memberikan pinjaman kepada masyarakat, yang bisa jadi koperasi simpan pinjam ini akan mengarah kepada koperasi produksi maupun kepada koperasi konsumsi serta koperasi serbaguna. Kenapa demikian? Karena koperasi produksi juga itu akan melakukan bagian daripada koperasi simpan pinjam. Begitu juga koperasi konsumsi itu ada bagian dari koperasi itu yang terdapat di dalamnya adalah koperasi simpan pinjam. Begitu juga yang berhubungan dengan koperasi serbaguna. Ini koperasi ini adalah koperasi yang bermacam-macam kebutuhan maupun bermacam-macam pinjaman yang digunakan dalam rangka untuk melakukan baik itu juga melakukan simpan pinjam, konsumsi maupun produksi. Keuntungan daripada koperasi, saudara-saudara sekalian, adalah biaya yang dibebankan kepada peminjam itu rendah. Yang kedua, biaya administrasi setiap transaksi juga akan minimal. Yang ketiga, hasil investasi di luar kegiatan koperasi itu bila ada keuntungan maka akan dibagikan juga kepada yang mempunyai modal. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, pendirian koperasi itu biasanya dengan persyaratan minimal 20 orang. 20 orang ini membuat kesepakatan dengan akte notaris. Kemudian di Departemen Koperasi untuk disahkan di sana. Yang kedua, koperasi simpan pinjam ini mengutamakan pemberian pinjaman kepada anggotanya. Setelah terpenuhi semua kepada anggota, maka bisa berorientasi memberikan pinjaman kepada bukan anggota atau kepada masyarakat umum dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Yang ketiga, bunga pinjaman daripada koperasi ini adalah 12% per tahun, berarti tiap bulannya 1%. Jadi minimal sekali bunganya yang diberikan atau dikenakan kepada konsumen atau kepada anggota. Jumlah pinjaman dibatasi sesuai dengan kemampuan koperasi. Bukan hanya sebatas kemampuan koperasi, tetapi terbatas juga diberikan kepada berapa besar modal yang ditanamkan ke koperasi itu. Kalau nilainya minim, maka pinjaman juga akan sedikit. Sebelum kita berakhir daripada materi ini, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu disampaikan. Boleh lewat WA maupun dengan sarana-sarana lainnya
yang bisa digunakan untuk penyempurnaan daripada materi ini. Saya kira itu aja dulu yang berkaitan dengan materi koperasi simpan pinjam. Berikutnya nanti pada sesi berikutnya nanti akan kita membicarakan berkaitan dengan perusahaan pegadaian. Saya kira itu aja dulu. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.